61 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kelangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Keisha, sama Kak Nana. Hari ini kita ketemu mau ngapain ya Kak? Mau ibadah dong. Wah betul banget tuh, tapi Kak, Kak, masa yang disapa cuma ada adiknya? nah Kan itu dia nggak dia. sendirian. Bener banget tuh Kak, coba kita sapa lagi ya Kak. Boleh. Shalom Opa Uma. Shalom Papi Mami. Shalom Om Tante. Shalom semuanya. Wah kayaknya udah semangat nih, Kak. Semangat banget dong. Nah, walaupun kita ketemunya tetap masih online, adik-adik dan papa mama, oma opa, om tante, mbak suster harus tetap semangat. Oke, kalau gitu Kak, sebelum kita mulai hari ini ibadahnya kita gimana dulu nih Kak? Doa dulu dong. Oke deh, kalau gitu adik-adik semua siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita mau berdoa sama-sama. Ikuti Kak Keisha berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur kami bersyukur hari ini hari ini Tuhan kembali pertemukan kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang yang sudah siap memuji Tuhan bersama Kak Keisha dan Kak Nana, lebih baik Berdiri dong. nah bareng berdirinya sama kakak-kakak di sini. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Udah siap Kak Nana? Siap dong. Oke, tos dulu Kak, biar seru. Oke. Panggil musiknya dulu nih Kak. Oke. 1, 2, 3. Musik. Tepuk tangan semua. Kita nyanyi lagu ini adik-adik ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3
mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik di rumah masih semangat atau udah capek ya Kak? Masih semangat dong, orang baru 2 lagu. Oh biasanya berapa lagu Kak? Wah, banyak Kak, adik-adik kan semangat banget. Oh gitu, kalau gitu yang masih semangat berarti harus tetap masih berdiri dong Kak. Pasti, itu masih pada berdiri, coba Kakak lihat. Ada yang sambil makan gak Kak kira-kira? Aduh, enggak deh, udah pada Enggak sarapan ya? duluan Oh Kak. berarti kalau ikut ibadah gak boleh sambil makan, sambil main-main, jalan-jalan sendiri. Harus memuji Tuhan dengan apa Kak? Semangat. Sungguh-sungguh juga. Kita masih mau nyanyi nih, Kanana masih semangat gak Kanana? Semangat dong. Oke kalau gitu kita panggil lagi musiknya sekali lagi Kanana. 1, 2, 3, Musik! Yuk adik-adik semua, tepuk tangannya ikuti gerakan Kanana dan Kak Keisha. Yang semangat ya. Oke. Siap-siap, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Ulang lagi dari awal, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lagi. Berbuah, 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 lagi. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Yeay! Wah Kak hari ini ibadahnya keren Luar banget nih Kak, biasa. hebat. Anak-anak sayang sama Tuhan Yesus, jadi kasih suara yang terbaik ya buat Tuhan Yesus Rajin ya Kak. baca Alkitab pula Kak. Wah, Aduh. nah itu dia Kak. Sebentar lagi, habis ini kita mau ngapain ya Kak? Dengerin firman Tuhan dong Kak, kan tadi udah baca Alkitab. Bener juga. Kanana bener adik-adik. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Adik-adik siap? Siap Kak. Belum kedengeran tapi Kak. Oh, Coba iya. Kak tanya ulang ya. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Wow, udah mantap. semangat. Oke deh kalau gitu Kak. Adik-adik boleh duduk. Boleh, tapi nggak boleh sambil tidur ya Kak. Betul Kak, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama sungguh-sungguh sebelum kita dengar firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke Kak. Oke yuk semua lipat tangannya, tutup mata kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, hadiratmu.
adik-adik lebih sungguh lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sekali lagi, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Adik-adik semua angkat tangannya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, tiada yang seperti-Mu. Tuhan kami sayang Engkau, Kau Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Adik-adik semua angkat tangannya, lebih lagi katakan hadirat-Mu. Sungguh-sungguh. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sekali lagi adik-adik, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ikutin Kanana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan
firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik untuk duduk, diam, dan tenang mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai ya. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Nah, kakak pakai jaket nih adik-adik. Mau ngapain? Kakak mau pergi ke gunung. Tapi gunungnya di Indonesia, nggak jauh-jauh. Nah adik-adik, tapi sebelum kakak pergi ke naik gunung, kakak mau khotbah dulu, bercerita kepada adik-adik. Bercerita apa? Firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak adik-adik? Tahun 2020, tahun apa ini? Ada yang tahu nggak artinya? Hah? Pada lupa? Wah, kakak ingetin deh. Tahun 2020 artinya berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Hebat. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa sebelum dengerin firman Tuhan, nih bawa Alkitab. Alkitabnya dibawa ya. Adik-adik, ada seorang raja bernama Raja Ahab. Dia datang ke istrinya. Istriku. Kaget istrinya kan. Ada apa? Istriku, nabi-nabi kita. Iya, kenapa nabi-nabi kita? Nabi-nabi kita sudah dibunuh oleh nabi Tuhan itu. Hah? Semuanya? Iya, semuanya udah dibunuh. Kalau begitu, kasih tahu ke nabi Tuhan itu bahwa aku akan mengambil nyawanya seperti dia telah mengambil nyawa nabi-nabiku. Nabi-nabinya si Raja Ahab ini nabi-nabi palsu adik-adik, menyembah patung-patung. Katanya si istri Ahab seperti itu. Tadi kakak udah ngomong belum ya? Siapa nama nabinya? Coba kakak minta adik-adik buka di 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Adik-adik kalau mau tahu ceritanya bisa nanti baca di rumah. Tapi kalau sekarang kakak juga mau baca, adik-adik juga ikutan baca ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Sekarang kakak buka. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nama nabinya siapa? Betul, Nabi Elia. Nah, adik-adik, lalu Nabi Elia dikatakan seperti itu oleh istrinya Ahab. Sekarang juga akan aku ambil nyawanya, katanya begitu. Lalu adik-adik, Nabi Elia ketakutan saat itu. Aduh, dia takut sampai-sampai dia lari ke padang gurun dan berteduh di sebuah pohon ara. Lalu adik-adik, Nabi Elia di situ berseru sama Tuhan. Sekarang juga ya Allah, ambillah nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Keputusasaan Nabi Elia saat itu sangat mendalam adik-adik. Lalu Nabi Elia tertidur. Setelah itu adik-adik, Nabi Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Nabi Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan untuk makan dan minum. Elia, bangunlah, makan minum, kata malaikat Tuhan. Lalu Nabi Elia makan dan minum. Setelah makan dan minum, apa yang terjadi lagi? Nabi Elia tidur lagi. Lalu Nabi Elia dibangunkan lagi kali yang kedua. Elia bangun, kamu harus banyak makan karena akan ada perjalanan panjang untuk kamu. Lalu adik-adik,
Nabi Elia makan dan minum lagi. Benar adik-adik, ternyata ada perjalanan panjang yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia. Yaitu apa? Nabi Elia harus berjalan. Pergi kemana? Ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Tuhan. Gunung itu adalah Gunung Sinai, yaitu tempat Allah memberikan 10 perintahnya kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Dan Tuhan mau bertemu Nabi Elia di gunung tersebut. Lalu dia berjalan selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Lama nggak adik-adik? Lama banget. Nah adik-adik, setelah itu Nabi Elia masuk ke dalam gua dan dia tidur lagi. Kakak mau tanya, siapa di sini yang suka tidur? Dikit-dikit tidur. Wah, sama kayak kakak. Kakak juga suka tidur adik-adik. Lanjut lagi ya firmannya ya. Setelah itu tiba-tiba Allah berbicara. Hai Elia, apakah kerjaanmu? Lalu coba sekarang buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Apa yang dikatakan Nabi Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Adik-adik, lalu Allah bilang kepada Nabi Elia, keluarlah, pergilah naik ke atas gunung. Lalu adik-adik, Nabi Elia keluar. Dan adik-adik, Allah melakukan sesuatu di gunung itu. Apa? Coba nanti adik-adik baca ya di ayat 11. Apa yang Allah lakukan? Allah mengirim angin besar, membelah gunung-gunung, membelah bukit-bukit, memecahkan bukit-bukit batu. Tapi tidak ada Allah di sana. Lalu ada lagi adik-adik, terjadi gempa yang besar. Tapi Nabi Elia lihat tidak ada Allah di sana. Setelah itu ada apa lagi? Api yang besar lagi. Tapi ada Allah? Tidak ada Allah di sana. Kenapa Allah mau menyatakan hal tersebut kepada Nabi Elia? Allah mau menyatakan bahwa dari setiap hal yang besar, fenomena alam ini yang begitu besar, kejadian-kejadian yang begitu besar, mujizat-mujizat yang terjadi tidak dapat mengubah hati manusia. Ya, coba adik-adik ingat gak? Bangsa Israel dipimpin Tuhan melewati laut yang besar. Tapi terakhir bangsa Israel ngapain? Kembali mengeluh kepada Tuhan. Lalu adik-adik, bangsa Israel dipimpin Tuhan lagi. Lalu kembali apa? Kembali menyembah patung-patung. Terakhir, Allah juga memberikan api yang besar untuk membakar korban yang disusun oleh Nabi Elia. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Tetap tidak percaya kepada Allah. Adik-adik, Allah mau menyatakan bahwa dari kejadian-kejadian itu tidak dapat mengubah hati manusia. Yang dapat mengubah hati manusia hanya firman Tuhan. Lalu adik-adik, benar. Tiba-tiba ada angin yang lembut sepoi-sepoi dan Allah berfirman di situ. Allah bertanya kepada Nabi Elia, apakah kerjaanmu hai Elia? Tapi adik-adik, Nabi Elia apa? Dia ketakutan, dia menutup mukanya dengan jubahnya. Lalu dia bilang sama Tuhan. Ayo coba kita buka adik-adik. Kita baca di ayat 13-nya. Ayat 14, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Seperti itu kata Nabi Elia. Lalu Allah berkata lagi adik-adik. Coba adik-adik buka ayat 15-nya. Adik-adik baca ayat 15-nya. Firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi pengganti engkau. Nah, adik-adik, kenapa Allah menyuruh Nabi Elia mengurapi ketiga orang ini? Nah, di sini lagi adik-adik, Nabi Elia dikuatkan. Allah mau menyatakan kepada Nabi Elia bahwa pertama, Allah menyuruh Nabi Elia mengurapi Hazael. Siapa itu Hazael? Hazael adalah orang kafir di luar bangsa Israel. Adik-adik, Allah dapat memakai siapa aja untuk menjalankan rencananya. Lalu Allah menyuruh lagi untuk mengurapi Yehu. Yehu adalah bangsa Israel. Tapi sebagai apa? Sebagai raja menggantikan Raja Ahab yang sudah mengajarkan ajaran sesat untuk menyembah patung bagi bangsa Israel. Lalu terakhir Allah menyuruh apa? Mengurapi Nabi Elisa. Untuk menggantikan siapa? Menggantikan Elia yang nanti akhirnya Nabi Elia akan diangkat oleh Tuhan. Nabi Elia setia adik-adik sampai akhir. Terakhir adik-adik, Allah mau menguatkan kembali Nabi Elia. Dengan cara apa? Tadi Nabi Elia bilang, tidak ada orang Israel selain aku yang bertobat, yang mau mengikuti perintah-perintahmu Allah. Tapi Allah mau menyatakan lagi adik-adik. Coba adik-adik buka di ayat 18. Allah bilang, ada 7.000 orang Israel yang selamat, yang mau menyembah kepadaku, tidak menyembah Baal, dan mulutnya tidak mencium kakinya. Nah, di situ lagi adik-adik, Elia dikuatkan. Ternyata Allah menyelamatkan bangsa Israel. Ada berapa tadi? 7.000 orang. Adik-adik, kita belajar seperti Nabi Elia. Saat Nabi Elia kesusahan, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, minta pengharapan kepada Tuhan. Lalu apa? Allah memimpin Nabi Elia untuk bertemu dengannya di mana? Di Gunung Horeb. Ngapain adik-adik? Allah menguatkan Nabi Elia untuk terus untuk kembali ke jalannya, mengurapi orang-orang pilihan Allah. Begitu juga adik-adik di rumah dan kakak. Adik-adik di rumah mungkin ada yang sedih, ada yang lagi susah, ada yang lagi senang mungkin, atau ada yang lagi putus asa seperti Nabi Elia, atau juga ada yang lagi merasa dirinya aku nggak pinter, aku nggak punya apa-apa, aku bosan, atau apapun yang terjadi dalam adik-adik. Ingat, kembali kepada Allah, berdoa, minta pengharapan kepada Allah. Kita harus terus berdoa kepada Allah. Adik-adik, begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, jika cawan ini berlalu daripadaku, maksudnya penderitaannya adik-adik. Jika penderitaan ini dapat berlalu dari aku, biarlah ini berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dan kehendak Bapa apa? Tuhan Yesus harus disalib untuk apa? Menebus dosa adik-adik dan kakak. Adik-adik, kita juga diajarkan sama Tuhan Yesus untuk berdoa yang sederhana. Berdoa yang sederhana. Adik-adik tahu kan doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Coba sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Adik-adik pasti hafal ya di rumah doa ini. Ini yang Tuhan ajarkan juga untuk kita di rumah dan kakak. Coba adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
berbuat salah di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau terus tetap setia seperti Elia yang terus setia sampai akhir hidupnya. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu isi hati kami, tapi kami percaya Tuhan, semuanya atas kehendak-Mu, dan kami mau terus berharap kepadamu melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang melakukan setiap hidup kami untuk kami dapat diselamatkan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama adik-adik katakan, amin. Demikian firman Tuhan, jangan lupa terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Walaupun adik-adik doanya, kakak aku doanya gak dijawab, terus berdoa adik-adik. Mungkin ada rencana lain yang Tuhan ingin sediakan bagi adik-adik. Ingat, jangan putus asa, jangan menyerah, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu di Zoom dan di Google Meet. Adik-adik, ada ayat hafalan yang adik-adik harus ingat. Sekarang buka Alkitabnya Yeremia 33 ayat 3. Isinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayo adik-adik, ingat terus ya ayat hafalan ini supaya jadi rema bagi hidup adik-adik. Oke? Shalom teman-teman, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Dahsyat banget ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Sembuhkan bangsa Indonesia. Usir virus corona dari bangsa Indonesia. Berkati Pak Jokowi supaya bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan berkati jiwa-jiwa supaya selamat. Tuhan berkati Opa Niko, Om Beni, dan kabar yang lain supaya sehat, bisa melayani Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus berkati Papa Mama supaya pekerjaannya lancar, supaya sayang anaknya supaya saat tumbuhkan keluarga kami yang sakit. Tuhan Yesus berkati sekolah kami supaya pintar seperti Daniel, supaya fokus, gak main games terus, supaya kami sehat, gak kena virus. Berkati guru-guru kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tadi sudah ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu sudah dengarkan firman. Sekarang adik-adik perhatikan ya, Kak Keisha mau menyampaikan beberapa pengumuman minggu ini. Yang pertama, adik-adik jangan lupa kasih persembahan. Nah, nomor rekeningnya bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer ke nomor yang tertera di layar. Kedua, adik-adik hari ini
jangan lupa ya ada pertemuan juga sama teman-teman yang lain dan juga sama kakak-kakak ibadah raya dari TK sampai kelas 6 SD. Jam 11 siang di Zoom dan jam 3 sore di Google Meet. Nah adik-adik untuk linknya, informasinya adik-adik bisa PM kakak-kakaknya atau bisa juga DM ke Instagramnya Ibadah Raya Anak di @ibadahanakgbi_host. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol dan review lagi firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Yang ketiga adik-adik, ada pengumuman selanjutnya untuk adik-adik atau papa mama yang butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak yang tertera juga di layar. Dan adik-adik atau papa mama yang butuh didoakan bisa juga menghubungi ke kontak yang adik-adik lihat di dalam layar. Selanjutnya pengumuman yang terakhir, Kak Keisha mau kasih tahu ada beberapa nama yang berulang tahun di minggu kedua bulan Agustus. Ini dia. Tadi nama-namanya, adik-adik selamat berulang tahun ya. Tuhan berkati, tambah pintar, tambah disayang papa mama, tambah disayang Tuhan, dan jadi berkat buat orang lain. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah Raya Anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ia dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.